Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Apa itu konektivitas dan ruang? Konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan, sedangkan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagai ruang, tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi sampai ke dalam tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Selain terikat oleh ruang, suatu gejala atau peristiwa juga terikat oleh waktu. Apa itu waktu? Waktu adalah masa atau periode yang terjadi pada kehidupan semua yang ada di atas permukaan bumi. Dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan perkembangannya hingga saat ini. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai 3 masa atau periode. Yang pertama yaitu masa lampau, yang kedua yaitu masa sekarang, dan yang ketiga yaitu masa depan. Setelah membahas tentang ruang, kita akan membahas tentang karakteristik yang kemudian akan menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Misalnya, penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri, seperti pakaian, kendaraan, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Penduduk desa tidak menghasilkan produk-produk tersebut, sehingga mereka pergi keluar kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan sehingga mereka memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran bahan makanan dari desa ke kota. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keadaan alam Indonesia. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Yang pertama yaitu dataran rendah. Di dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas pertanian. Di daerah ini biasanya terjadi aktivitas pertanian menanam padi. Pulau Jawa menjadi sentra penghasil padi terbesar di Indonesia. Ada beberapa alasan terjadi aktivitas pertanian di permukiman di daerah rendah, yaitu yang pertama, di daerah dataran rendah penduduk mudah melakukan pergerakan atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua yaitu dataran rendah dekat dengan pantai sehingga banyak penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Yang ketiga yaitu memudahkan penduduk untuk berhubungan dengan luar melalui jalur laut. Yang kedua yaitu dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi, aktivitas pertanian yang berkembang adalah menanam padi dan beberapa jenis sayuran. Sejumlah dataran tinggi menjadi daerah tujuan wisata. Udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah menjadi daya tarik penduduk untuk berwisata ke daerah dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia menjadi daerah tujuan wisata, misalnya Dieng. Yang ketiga yaitu bukit dan perbukitan. Perbukitan berarti sekumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Di daerah perbukitan, pada umumnya aktivitas pertanian adalah pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering merupakan pertanian yang dilakukan di wilayah yang pasokan airnya terbatas atau hanya mengandalkan air hujan. Tanaman yang ditanam umumnya adalah umbi-umbian atau pelawijaya dan tanaman tahunan seperti kayu dan buah-buahan. Pada bagian lereng yang masih landai atau lembah perbukitan, sebagian penduduk juga memanfaatkan lahannya untuk tanaman padi. Yang keempat yaitu gunung dan pegunungan. Penduduk yang tinggal di gunung atau pegunungan memanfaatkan lahan yang terbatas untuk pertanian. Lahan-lahan dengan kemiringan yang cukup besar masih dimanfaatkan penduduk. Komoditas yang dikembangkan biasanya adalah sayuran dan buah-buahan. Sebagai penduduk memanfaatkan lahan yang miring dengan menanam beberapa jenis kayu untuk dijual, seperti halnya di daerah perbukitan. Aktivitas permukiman sulit dilakukan secara luas, hanya pada bagian tertentu saja yang relatif datar dimanfaatkan untuk permukiman. Permukiman dibangun di daerah yang dekat dengan sumber air, terutama di lereng bawah atau di kaki gunung. Potensi bencana alam di daerah pegunungan adalah longsor dan letusan gunung berapi. Selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas penduduk Indonesia. Kondisi topografi sangat berpengaruh pada aktivitas manusianya yang ditimbulkan dari adaptasi dan pemanfaatan lingkungan alam oleh manusia dalam mempertahankan hidup.
Misal di daerah pegunungan yang subur, sebagian besar masyarakat memanfaatkan lingkungan alam untuk pertanian sayur karena cocok dengan kondisi tanah dan iklimnya. Dataran rendah, masyarakatnya memanfaatkan lingkungan untuk menghasilkan bahan pangan yang sesuai dengan kondisi alam dataran rendah, misalnya menanam padi di sawah. Selanjutnya, manusia di daerah pegunungan memiliki pola rumah mengkelompok mengikuti relief pegunungan dengan bentuk rumah sedikit ventilasi untuk menyesuaikan dengan suhu pegunungan. Di dataran rendah, rumah biasanya memanjang mengikuti jalan sungai dan bentuk rumah banyak ventilasi. Kegiatan ekonomi merupakan pola kebudayaan yang mudah dikenali karena dipengaruhi oleh kondisi alam. Realisinya, jenis kehidupan berupa mata pencarian bercorak khas dengan kemampuan manusia beradaptasi dengan tata geografi daerahnya. Mobilitas horizontal atau geografis yaitu gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu.